warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Durizani dengan NIM 24002009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia dan Tantangan Implementasinya. Baiklah, latar belakang dari artikel ini yaitu kesetaraan gender masih menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung keadilan bagi perempuan dan laki-laki, pada kenyataannya ketimpangan masih sering ditemukan, termasuk di bidang pendidikan. Di beberapa daerah, anak perempuan masih mengalami hambatan untuk melanjutkan sekolah karena tekanan budaya dan pandangan keluarga. Selain itu, perempuan juga masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan yang sama di berbagai bidang. Padahal, kesetaraan gender sangat berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, pertanyaan mendasar dari artikel ini yang pertama, bagaimana kondisi kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia saat ini? Yang kedua, mengapa ketimpangan gender masih berjalan di dunia pendidikan? Yang ketiga, bagaimana bentuk bias gender yang muncul dalam praktik pembelajaran? Yang keempat, bagaimana peran pengaruh utamaan gender di satuan pendidikan? Yang kelima, mengapa pendidikan penting dalam mengubah pola pikir tentang gender? Yang keenam, apa saja tantangan dalam penerapan kesetaraan gender di lapangan? Selanjutnya, tujuan penulisan dari artikel ini yaitu untuk menggambarkan kondisi kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, menjelaskan berbagai bentuk ketimpangan dan bias gender yang masih terjadi di lingkungan sekolah, serta melihat peran pendidikan dalam membangun pola pikir masyarakat yang lebih adil dan setara. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai tantangan dalam penerapan kesetaraan gender di lapangan. Selanjutnya, materi tentang konsep kesetaraan gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan serta mengembangkan potensi diri. Dalam lingkungan sekolah, semua peserta didik seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan perlakuan yang berbeda secara tidak sadar, baik dalam pembagian peran di sekolah maupun dalam cara guru memperlakukan siswa tersebut. Selanjutnya, materi tentang penyebab ketimpangan gender dalam pendidikan. Ketimpangan gender dalam pendidikan terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya, kondisi ekonomi yang membuat keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Selain itu, faktor budaya juga berperan besar karena masih ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena nantinya akan lebih banyak berperan di ranah domestik. Pernikahan dini semakin memperparah kondisi ini, ditambah budaya patriarki di sebagian masyarakat sehingga kesempatan perempuan untuk berkembang menjadi lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki. Selanjutnya, bias gender dalam praktik pembelajaran. Bias gender masih sering muncul dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dalam beberapa kasus. Siswa laki-laki dianggap lebih unggul dalam pelajaran tertentu, sedangkan siswa perempuan lebih sering diberi tugas bersifat administratif. Selain itu, buku pelajaran juga masih banyak menggambarkan peran laki-laki di ruang publik dan perempuan di ranah domestik. Bias seperti ini secara tidak langsung membentuk cara pandang siswa terhadap peran gender di masyarakat. Selanjutnya, pengaruh utamaan gender di satuan pendidikan. Pemerintah telah mendorong pelaksanaan pengaruh utamaan gender di satuan pendidikan agar kebijakan dan program sekolah dapat memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara adil. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak sekolah yang baru sebatas memenuhi aspek administrasi tanpa penerapan nyata dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pengaruh utamaan gender sangat bergantung pada pemahaman guru dan kepala sekolah terhadap pentingnya kesetaraan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam mengubah pola pikir. Pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara pandang generasi muda terhadap para laki-laki dan perempuan. Melalui pendidikan, nilai keadilan, saling menghargai, dan lingkungan sekolah dan kesetaraan dapat ditanamkan sejak dini.
Lingkungan sekolah yang mampu menciptakan suasana belajar yang adil akan melahirkan generasi yang lebih terbuka dan siap membangun masyarakat yang setara di masa depan. Selanjutnya, tantangan implementasi di lapangan. Walaupun kebijakan mengenai kesetaraan gender sudah terbiasa, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya perhatian guru, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu gender membuat upaya mewujudkan kesetaraan berjalan lambat. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah juga menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud karena masih adanya ketimpangan akses pendidikan, bias dalam praktik pembelajaran, serta kuatnya pengaruh budaya patriarki. Walaupun pemerintah telah menyusun berbagai kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal. Pendidikan tetap menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Yang terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Yang pertama, sekolah perlu memperkuat pemahaman guru tentang isu kesetaraan gender melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua, buku ajar dan materi pembelajaran perlu ditinjau ulang agar tidak mengandung bias gender. Yang ketiga, keluarga perlu dilibatkan dalam membangun pola pikir yang setara sejak dini. Yang keempat, pemerintahan daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaruh utamaan gender di sekolah. Dan yang terakhir, sekolah dan komunitas perlu bekerja sama dalam menyosialisasikan pentingnya kesetaraan gender. Baiklah, itu saja yang saya dapat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.